everybody, semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar ataupun terdampar di sini, aku si pembisik kartu, aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Tapi hari ini Manasuki lagi malas buka-buka kartu atau buka-buka kartu tarot. Kenapa? Karena kadang-kadang pengen banget untuk membahas sesuatu itu tanpa kartu gitu loh. Tapi anyway, tadi sebelum mau membahas ini, Manasuki udah lihat sih kartunya gitu kan. Tetapi ya aku pikir ya udahlah, nggak pegang kartunya begitu, ya kan? Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik selalu dan sehat-sehat selalu. Kita lagi mau ngomongin tentang Inara Rusli yang pada waktu atau pekan lalu dia itu memberikan konferensi pers di depan wartawan dan didampingi oleh seorang dokter. Siapa itu ya? Dokter yang cukup punya nama deh, karena dokter itu kan dia punya usaha kayak skincare gitu deh ya, Dokter Lee nggak salah. Nah, terus si Inara itu membuka cadarnya begitu. Dia mengatakan dengan lugas dan tegas bahwa dia membuka cadar itu untuk menghidupi anak-anaknya. Sedih juga ya. Nah, ya, deterjen atau padukan netizen itu ya ada yang setuju, ada yang tidak setuju, ada yang julid, ya macam-macam lah kalian itu ya. Jadi kalau menurut Madam Suki secara pribadi itu memang harus dilakukan. Kenapa? Karena satu, untuk menghindari fitnah, ya kan? Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan, ya kan? Dan fitnah itu akan pokoknya bisa meluluh lantakkan seseorang lah, ya, karena fitnah itu juga bisa membunuh karakter seseorang. Jadi karena si Inara Rusli ini ada masalah dengan suaminya, Virkon. Jadi ya dia memang harus melakukan tindakan seperti itu di depan publik, harus mengundang wartawan, karena wartawan itu juga butuh wartawan itu butuh berita ya, terus dipublikasikan, terus dimasukkan dalam TV atau apalah, disiarkan. Jadi supaya itu jelas, dan Inara sendiri tidak harus untuk selalu menerangkan atau mengulang-ulang terus. Jadi kenapa Madam Suki tidak membawa kartu tarot? Nggak apa-apa lah, karena kepengen aja gitu. Karena kan kalau ngelihat orang seperti kayak mereka itu membicarakan sesuatu, menganalisa sesuatu tanpa harus membawa kartu, itu kayaknya enak aja gitu ya. Mereka itu nggak dicap dukun. Tapi ketika orang udah membuka kartunya, itu pasti udah kayak dianggap kayak mendukun gitu. Oke, anyway. Jadi buat emak-emak yang julid ya, tolong deh ya kalian itu cobalah untuk di posisinya Inara Rusli. Ketika si Inara ini dibuka cadarnya, oh my god, cantik banget ya. Dan Madam Suki sempat melihat ini Suki membahas sesuatu nggak pakai kartu Jadi Madam Suki itu yang nanya tuh macem-macem, dari orang yang nanya togel ya, nanya judi online ya, iya. Mau beli ini gimana? Madam Suki nggak mau bersentuhan dengan pertogelan atau perjudian, nggak mau ya, nggak mau sayang ya. Kenapa? Menurut Madam Suki, kalau kita mau kaya itu kaya itu dari kerja ya. Kita kaya itu dengan kerja, bukan dengan mengepet atau membeli togel atau main judi. Nggak ada kayak gitu. Itu just having fun, you know. Kalau kita membeli kayak gitu-gitu itu seperti just like kita itu untuk kesenangan aja. Kalaupun nanti dapat uang dari judi itu nanti akan membuat kita untuk penasaran untuk membeli lagi, benar apa enggak? Kalau di Thailand sih ya, untuk kita membeli lotre kayak gitu bebas aja, nggak seperti di Indonesia. Ngomongin tentang Inara Rusli, coba deh mak-mak julid ya, kalian itu sebentar aja berada di posisinya Inara Rusli. Misalkan kalian itu bercadar, terus kalian tuh mempunyai anak,
2 atau 3 ya. Kehidupan tuh berat loh. Hidup itu sangat berat, dan menjadi single mom itu sangat berat. Nggak hanya single mom, jadi single pap, orang tua tunggal deh, pokoknya itu berat ya. Jadi pahamilah sampai di situ, karena kehidupan itu bukan hanya kita hidup setelah kematian, bukan. Kehidupan yang sebenarnya itu ada pada saat ini, pada saat kita hidup. Kalau kita sudah tidak hidup, alias kita itu sudah tidak bernyawa lagi, kita tidak bisa bekerja. Benar apa enggak sih? Iya, kita nggak bisa bekerja karena namanya raga ini. Kalau kita bekerja itu kita butuh raga, kita butuh badan, butuh body, ya. Nah, jadi ya, ayolah kita itu sama-sama menjadi wanita-wanita yang tidak hanya memikirkan tentang kehidupan sesudah mati, tetapi yang terpenting adalah kehidupan sebelum kematian. Itu yang bagaimana kita bisa memberikan responsibility kepada anak-anak kita, ya, tanggung jawab kita sebagai orang tua. Ada banyak juga orang yang orang misalkan yang sudah menikah, kemudian ada anak-anaknya yang mungkin ikut sama ibunya atau ayahnya, ya. Nah, karena mereka ini masih dielus oleh ego, jadi mungkin orang tuanya yang laki-laki tidak memperbolehkan anak-anaknya bertemu dengan ibunya, atau sebaliknya seperti itu, ya. Ibunya tidak memberikan kebebasan, even though itu ketemu sama anaknya, dikasihkan ketemuan sama papanya, itu nggak boleh. Banyak sekali di Indonesia seperti itu, ya. Jadi hidup itu pada saat ini, ya, itu yang disebut mindfulness, ya. Madam Zuki ternyata bisa loh menganalisa sesuatu tanpa harus membawa kartu, ya kan? Kartu itu hanya style begitu. Jadi ayolah, kehidupan itu ya mindfulness sekarang, yang sekarang ini loh. Nah, pada saat mungkin kalian berada atau kalian memposisikan, kita memposisikan sebagai Inara Rusli, ketika dia harus membiayai 2 atau 3 anaknya, dan kemudian itu adalah hal yang berat ketika dia masih harus memakai cadar, ya. Kenapa? Karena dia tidak bisa leluasa, mumpung dia masih muda. Mungkin dia umur, let's say lah, umur 30-an atau 30 ke bawah, ya kan? Itu kan masih punya potensi. Umur-umur segitu itu masih mempunyai gairah, mempunyai passion, mempunyai semangat untuk kita itu berburu dengan waktu loh. Ya, sejujurnya kita itu berburu dengan waktu, siapapun kita, karena kita tidak pernah tahu kapan kematian itu menjemput kita. Benar apa enggak? Ya. Nah, jadi buat orang tua nih, ya, yang kalian mempunyai masalah dengan pasangan kalian atau mantan kalian yang tidak memberikan izin anak-anak ketemu sama ibunya, tidak memberikan izin ketemu sama papanya, ya please deh, jangan mengelus ego kita, ya. Ego itu kalau kita selalu elus, dia akan semakin songong, ya. Ego itu kalau semakin kita elus, dia akan semakin membuat kita menjadi manusia yang buta. Sayang sekali kalau kita menjadi manusia dan kita menjadi manusia yang buta hati, hanya buta pikiran, ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Inara Rusli ketika dia memanggil pers, membuka, dan dia membuka cadarnya di depan publik, ya, dengan disorot oleh kamera, oleh TV, ya, itu Madam Zuki sangat bisa appreciate, bisa hargai, ya, karena nantinya supaya tidak menimbulkan fitnah di kemudian hari. Itu sudah kelihatannya memang seperti apaan sih, tapi it is like it is. Karena ketika orang sudah terjun di entertain, mau nggak mau, ya harus seperti itu, ya. Jangankan Inara, jangankan selebriti yang seliweran mukanya di media televisi, ya, sinetron atau artis, Madam Zuki aja yang bukan apa-apa ketika membuat prediksi itu ada aja loh yang ini, yang memberi message, ya, memberikan pesan di Instagram, sebaiknya Anda jangan begitu, sebaiknya Anda jangan begitu, ya. Padahal apa sih?
kita itu diskusi sebenarnya. Kalau ada masalah kayak gini itu bagaimana gitu, ya. Apa Madam Suki lebih baik tidak membawa kartu aja? Hah? Begitu yang kalian inginkan? Oke, jadi kalau Madam Suki melihat ke depannya untuk Inara Rusli, masa depan kamu, masa depan itu tidak bisa terlihat ya sayangnya. Nggak ada manusia yang bisa melihat masa depan. Even though me, aku tukang tarot, aku cenayang, aku seorang reader tarot, aku tidak bisa melihat masa depan seseorang, ya. Kalau ada yang bisa, itu berarti tukang tarotnya bohong, ya, mencari cuan. Tetapi yang bisa aku lihat itu energinya yang sekarang. You know what I mean, ya. Jadi ketika seseorang itu, gini, masa sekarang itu related atau berhubungan, connection, akan memberikan hubungan pada masa depan. Kalau sekarang kalian itu males, kalian itu nggak mau kerja, untuk masa depan kalian itu bisa nggak dibilang baik? Enggak. Nah, jadi karena Inara Rusli sudah mengawali gebrakan, ya, which is itu dijulitin sama orang yang berpikiran nero thinking, ya, nero minded, ya. Jadi pikiran yang sangat nero, yang sangat sempit gitu loh, ya. Mereka nggak ngerti tujuannya si Inara Rusli ini, gitu kan, ya. Nah, terus kamu sudah mengawali sesuatu yang baik, sesuatu yang fantastis, sesuatu gebrakan yang kamu mau, orang tidak mau suudon sama kamu, Inara, ya. Jadi itu hal yang baik, ya, hal yang baik untuk masa depan kamu. Nah, ini ada awal dari mulai sekarang itu akan banyak sekali endorse datang ke Inara Rusli, ya, rawang tanpa kartu. Jadi akan ada banyak sekali orang-orang yang akan memakai kamu sebagai endorse, ya. Dan ini adalah sebuah pondasi yang kuat ketika kamu melangkah ke depan, dimulai dari sekarang, yang disebut mindfulness. Terus kalau ke depannya, apakah Inara ini akan kembali dengan Virkon, itu suaminya, ya, atau mungkin sudah mantannya, ya, karena kan terakhir si cowoknya ini atau suaminya ini sudah menggugat cerai, ya, si Inara ini, ya. Jadi kedepannya kayaknya ada keinginan dari Virkon. Kalau Madam Suki lihat, ya, menurut penarawan Madam Suki itu ada keinginan dari Virkon untuk kembali, ya. Tetapi buat Inara, this is enough. Enough is enough. Ya, sometimes if somebody feel like I feel enough, enough is enough. You cannot go through if you think enough. Karena sudah selesai, begitu, ya. Jadi ke depan Inara ini cuman mau ada sih keinginan dia itu untuk seperti kayak gini loh. Aku pengen loh, ya, memberikan si Virkon ini kesempatan, gitu, ya. This is love, ya. Tetapi ada rasa trauma, itu yang Madam Suki rasakan, ya, dari Inara Rusli. Oke, jadi itu aja deh yang bisa Madam Suki ulas tanpa kartu tarot. Jadi mudah-mudahan Inara Rusli ke depan sukses, menjadi ibu yang terbaik buat anak-anaknya. Terus kamu juga mendapatkan banyak cinta dari orang-orang di sekitar kamu, ya. Jadi kamu mendapatkan banyak cinta dari orang-orang di sekitar kamu. Oke, finally begitu aja. Send love and light. Salam Madam Suki di Thailand. Salam cahaya. Salam buat semuanya. Terima kasih udah mampir. I love you.